Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamalah, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian saya, yaitu pengembangan education game dengan pendekatan CTL dengan konsep gamifikasi. Dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Nurbaiti Nasution MSc. Ada 5 pembahasan, yaitu pendahuluan, metode pelaksanaan, hasil dan pembahasan, simpulan, serta dokumentasi penelitian. Kita langsung saja ke pendahuluan. Hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa SMP Negeri 4 Batang. Salah satunya pada materi SPLDV. Faktor penyebab dari rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa SMP Negeri 4 Batang salah satunya yaitu siswa sulit memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru, sehingga sulit menerjemahkan soal cerita ke dalam bentuk matematika untuk dapat menyelesaikan soal-soal SPLDV. Hal ini terjadi dikarenakan kurang optimalnya pemanfaatan media pembelajaran. Padahal di SMP Negeri 4 Batang telah memiliki fasilitas laboratorium komputer yang cukup memadai dalam menunjang kegiatan pembelajaran di kelas. Selain itu, siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Batang sebagian besar telah menggunakan HP Android. Artinya fasilitas siswa yaitu smartphone dapat digunakan sebagai salah satu media pembelajaran. Apalagi di era seperti sekarang ini, guru dituntut mengajar dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Namun tidak dapat dipungkiri, fakta di lapangan, guru masih mengalami kendala dalam melakukan pengembangan media pembelajaran, sehingga belum tersedianya media pembelajaran yang dapat diakses siswa secara offline. Tujuan penelitian kali ini yaitu mengembangkan media pembelajaran dengan konsep gamifikasi pada materi SPLDV dengan pendekatan CTL atau Contextual Teaching Learning. Konsep gamifikasi dapat diterapkan dalam pembelajaran agar guru dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan cara menyenangkan. Adapun media pembelajaran EduGame berbahan AdoPlus ini dapat membantu siswa dalam menghubungkan pengetahuan yang didapat ke dalam masalah kehidupan sehari-hari. Jenis penelitian menggunakan 4D, Define, Design, Develop, and Decimate atau pendefinisian, pendesainan, pengembangan, dan penyebaran. Subjek penelitian yaitu siswa SMP Negeri 4 Batang dengan metode pengumpulan data dengan wawancara dan juga angket untuk mengukur. Teknik analisisnya menggunakan analisis data kuantitatif. Analis data kuantitatif dapat digunakan untuk menghitung kevalidan dan kepraktisan media pembelajaran yang dikembangkan. Yang pertama yaitu kevalidan. Sebelum dicoba produk, maka produk dinilai kevalidannya oleh validator. Kemudian setelah itu dilakukan uji coba untuk mengetahui kepraktisan produk. Hasil seperti yang telah dijelaskan di atas latar belakang daripada penelitian ini. Lebih lanjut, saya jelaskan gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa SMP Negeri 4 Batang termasuk dalam siswa yang memiliki gaya belajar visual, sehingga menginginkan adanya media pembelajaran yang membuat siswa lebih mudah memahami materi dan suka dengan matematika. Kemudian analisis konsep. Materi yang termuat dalam media diselaraskan dengan pendekatan atau sintaks CTL, yaitu pendekatan dengan menganalisis kejadian atau masalah matematika di kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan CTL dalam pembelajaran SPLDV ini diharapkan siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, bertanggung jawab, disiplin, serta siswa dapat memahami pengertian dan bentuk SPLDV, menyelesaikan permasalahan kontekstual SPLDV menggunakan metode grafik, metode substitusi, dan juga metode eliminasi. Tahap perancangan bertujuan untuk merancang perangkat pembelajaran. Desain media pembelajaran EduGame disesuaikan dengan kebutuhan siswa, yaitu untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah disertai dengan pendekatan CTL dengan konsep gamifikasi. Diperoleh desain sebagai berikut, di mana terdapat 5 bagian utama yaitu pilih petunjuk, pilih belajar, pilih bermain, pilih latihan, dan pilih profil. Di pilih petunjuk terdapat KD, IPK, tujuan pembelajaran, serta petunjuk penggunaan. EduGame SPLDV pada pilih belajar, siswa akan diajak untuk mendalami 4 materi, kemudian dipilih bermain. Secara berkelompok siswa diajak untuk menyelesaikan misi yang mana setiap penyelesaian misi akan mendapatkan skor dan di akhir permainan mereka akan mendapatkan reward atau penghargaan. Dipilih latihan mereka
akan diberikan soal sebagai bentuk refleksi, kemudian dipilih profil adalah informasi tentang profil pengembang EduGame ini. Tahap pengembangan atau develop setelah dilakukan perancangan atau pendesinan media, sebelum diuji cobakan, media dinilai oleh 8 validator, yang mana 8 validator ini terdiri atas 3 validator dosen dan 5 validator dari guru. Didapatkan hasil seperti tabel di sini, di mana hasilnya yaitu sebesar 85,625% atau disimpulkan bahwa media ini sangat valid. Setelah dilakukan validasi, selanjutnya adalah uji coba produk untuk menilai kepraktisan yang dilakukan di kelas 8 SMA Negeri 4 Batang. Setelah dilakukan uji coba, didapatkan hasil sebesar 81,75% atau dapat disimpulkan bahwa media ini sangat praktis. Adapun media ini, unsur gamifikasinya yang berusaha dimasukkan adalah 5, challenge, scoring, badge, competition, and collaboration. Pada challenge atau tantangannya disesuaikan dengan KD atau IPK yang harus dikuasai oleh siswa. Dengan menggunakan konsep ini, siswa dengan sukarela telah belajar meskipun mereka mengira sedang bermain untuk menyelesaikan misi yang diberikan pada menu pilih bermain. Pada scoring, siswa akan mendapatkan skor sebanyak 20 poin setiap menyelesaikan satu misi dengan benar. Terdapat 5 misi yang harus diselesaikan secara kelompok. Badge atau lencana. Setelah siswa secara berkelompok menyelesaikan semua misi, mereka akan mendapatkan gelar atau lencana, yang mana gelar itu terdiri atas 3. Yang pertama itu ahli SPLDV apabila mereka memperoleh nilai 100, unggul SPLDV apabila nilai 100, dan apabila kurang dari 60 mereka harus belajar lagi. Competition. Unsur kompetisi yang digambarkan dari suasana perolehan gelar. Siswa akan bersaing dengan kelompok yang lain untuk menjadi kelompok terbaik. Adapun di collaboration, melalui penyelesaian misi secara berkelompok, siswa secara tanpa sadar melakukan kerjasama menyatukan pemikiran dan gagasan yang diperoleh. Secara lebih jelas, sintaks CTL yang diterapkan dalam media ini adalah sebagai berikut. Pada modeling, siswa akan disajikan menu pilih petunjuk yang berisi KD, IPK, tujuan belajar, serta pengarahan atau petunjuk penggunaan EduGame SPLDV. Kemudian di awal menu pilih belajar akan ditayangkan video pembuka yang berisi tentang manfaat belajar SPLDV dalam kehidupan sehari-hari, dengan tujuan untuk pemusatan perhatian dan motivasi siswa. Questioning. Pada menu pilih belajar terdiri atas 4 submateri SPLDV. Siswa akan diajak untuk eksplorasi, mengembangkan, serta generalisasi setiap pembahasan masing-masing submateri. Pada learning community, diterapkan di pilih menu bermain. Siswa dikelompokkan untuk menyelesaikan misi yang disediakan. Seluruh siswa diarahkan untuk berpartisipasi aktif dalam belajar secara kelompok, di mana mereka akan mendapatkan gelar sesuai dengan skor yang diperoleh, yaitu ahli SPLDV, unggul SPRDV, dan harus belajar lagi. Inquiry. Masih di menu pilih belajar, siswa akan diajak mengidentifikasi, menginvestigasi, dan menemukan pemahaman materi SPLDV disesuaikan dengan IPK. Constructivism. Pada materi yang disajikan pada menu pilih belajar, siswa akan diajak membangun pemahaman sendiri atau mengkonstruksikan konsep materi SPLDV sesuai dengan IPK. Reflection, siswa akan diberikan soal sebagai tugas rumah pada menu pilih latihan sebagai bentuk review dan tindak lanjut materi yang dipelajari. Adapun soal yang diselesaikan ada 5 buah, berupa soal cerita yang erat kaitannya dengan permasalahan sehari-hari. Authentic assessment, selama siswa kelompok menyelesaikan misi, pada menu pilih bermain, pendidik melakukan penilaian proses belajar untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa media education game ini dinyatakan valid dan juga praktis. Lebih lanjut, unsur gamifikasi yang terlibat dalam EduGame ini adalah challenge, scoring, badge, competition, and collaboration. Berikut dokumentasi penelitiannya. Demikian presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.